Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang PPOK dan hipertiroid. Sebelumnya, anggota kelompok 8 terdiri dari pertama saya sendiri, Jenita Dewadianti, NIM 16, Chandrawati, NIM 34, Ahmad Fauzi, NIM 58, Alfianti, NIM 74, dan Syaika, NIM 90. Next. Berikut merupakan topik bahasan. Yang pertama ada kasus, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Next. Berikut merupakan kasus dari kelompok kami. Next. Berikut merupakan data laboratorium. Yang selanjutnya, topik bahasan kedua yaitu dasar teori. Next. Untuk dasar teori yang pertama ada penyebab. Di sini dibagi menjadi dua, PPOK dan Graves' disease. Untuk PPOK itu, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit paru umum yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Untuk PPOK itu ada dua kondisi. Yang pertama ada bronkitis kronis dan emfisema. Untuk bronkitis kronis disebabkan dengan sekresi lendir yang berlebihan atau berulang ke dalam bronchial tree dengan batuk yang hampir setiap hari selama minimal 3 bulan selama setahun. Untuk yang kedua ada emfisema. Emfisema disebabkan dengan pembesaran abnormal permanen dari ruang udara distal ke bronchiolus terminal, disertai dengan kerusakan dindingnya tanpa fibrosis. Untuk Graves' disease merupakan penyakit dengan gangguan autoimun di mana antibodi perangsang tiroid mengaktifkan reseptor hormon perangsang tiroid atau TSH memicu sintetis hormon tiroid. Ketika reseptor TSH distimulasi, hormon tiroid akan disekresikan dalam jumlah banyak yang kemudian akan menyebabkan hipertiroid. Next. Untuk selanjutnya ada patogenesis. Untuk pertama itu ada paparan gas berbahaya dan partikel mengaktifkan sel inflamasi untuk melepaskan berbagai bahan mediator kimia. Lalu setelah terjadi inflasi paru-paru, selanjutnya akan ada peningkatan stres oksidatif dan ketidakseimbangan antara sistem pertahanan destruktif dan protektif di paru-paru atau protease dan antiprotease. Perubahan interaksi antara oksidan, saluran nafas, dan antioksidan bertanggung jawab atas peningkatan stres oksidatif yang ada pada PPOK. Untuk peningkatan oksidan, misalnya hidrogen, peroksida, dan oksida nitrat terlihat pada cairan lapisan epitel yang dihasilkan oleh asap rokok dan partikel berbahaya. Oksidan bereaksi dengan dan merusak berbagai protein dan lipid, menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Oksidan juga meningkatkan peradangan secara langsung dan memperburuk ketidakseimbangan protease dan antiprotease dengan menghambat aktivitas antiprotease. Proses ini mungkin merupakan hasil dari peradangan yang sedang berlangsung atau terjadi sebagai akibat dari tekanan dan paparan lingkungan. Untuk selanjutnya ada patogenesis dari Graves' disease. Graves' disease adalah penyakit autoimun spesifik organ yang manifestasi utamanya adalah karena sirkulasi autoantibodi AB yang merangsang TSH yang menyebabkan hipertiroid dan gondok. Next. Untuk selanjutnya ada faktor resiko. Untuk PPOK sendiri, faktor resikonya yang pertama ada paparan asap tembakau, faktor lingkungan, alpha-1 antitrypsin device, dan yang terakhir ada bahaya pekerjaan dan lingkungan. Untuk faktor resiko dari Graves' disease itu ada 3. Yang pertama memiliki kebiasaan merokok, memiliki riwayat pribadi atau keluarga dari gangguan autoimun, dan yang terakhir ada berjenis kelamin perempuan. Next. Yang selanjutnya pembahasan. Next. Yang pertama metode SOAP, yaitu ada subjektif, ada sesak nafas, sulit tidur, dan sulit beraktivitas sehari-hari. Ada objektif, yaitu nilai RR, FEF, PO2, dan CO2. Lalu pada hipertensi ada T4 bebas, dan TSH. Lalu ada problematik yang dialami yaitu PPOK dan Graves' disease. Terus asesmennya itu sudah diterapi dengan Symbicort 2 puff 2 kali sehari dan Ventolin 2 puff jika perlu pada penyakit PPOK, dan pada penyakit Graves' disease ada PTU 3 kali 100 mg per oral dan propranolol 2 kali 10 mg per oral. Tetapi sejak 1 bulan yang lalu kembali merasakan keluhan dan memberatkan. Next. Plan terapinya pada PPOK yaitu
mencegah perkembangan penyakit, mengurangi gejala, meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan, mencegah dan mengobati eksaserbasi, dan mencegah dan mengobati komplikasi, dan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Pada Graves' disease, yaitu menstabilkan hormon tiroid. Next. Pada terapi non-farmakologinya yaitu PPOK, yaitu berhenti merokok, program rehabilitas paru, terapi oksigen jangka panjang, dan imunisasi. Pada Graves' disease, terapi non-farmakologinya yaitu pembedahan harus dipertimbangkan untuk pasien dengan kelenjar tiroid yang besar. Tiroidektomi umumnya diakui sebagai prosedur pemilihan untuk pasien dengan penyakit Graves' disease. Next. Algoritma dan terapi PPOK, yaitu pertama dilihat dari nilai FEF-nya, lalu pada literatur GWAT terbaru, yaitu dilihat berdasarkan bagaimana gejala yang dialami pasien dan berapa kali pasien masuk ke dalam rumah sakit. Next. Selanjutnya, tepat indikasi penyakit. Yang pertama, PPOK. Hasil pemeriksaan tingkat FEV1 1W sebesar 60%, yang artinya pasien diduga mengalami PPOK grade 2 atau moderat dengan PO2 dan PCO2 pasien normal. Selanjutnya dilakukan penilaian MMRC dan CAT atau lampiran gold. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah CAT berdasarkan keluhan pasien. Hasil CAT didapatkan skor 12 dan pasien sudah lebih dari 1 kali pergi ke rumah sakit, sehingga PPOK yang diderita pasien adalah PPOK grade D. Pilihan terapi yang diberikan antara lain kombinasi 1 atau lebih long-acting bronchodilator ketika dibutuhkan rehabilitasi. Obat long-acting bronchodilator antara lain long-acting beta agonis atau LABA dan long-acting antikolinergik atau LAMA. Bisa juga tunggal menggunakan LAMA atau kombinasi kortikosteroid atau ICS dan LABA. Obat golongan LAMA dipilih dikarenakan obat golongan LABA tidak disarankan bagi pasien hipertiroid. Next. Selanjutnya, tepat indikasi penyakit untuk hipertiroid. Diagnosis hipertiroid dilakukan dengan melihat gejala dan pemeriksaan kadar tiroid stimulating hormone atau TSH dan T4. Hasil pemeriksaan didapatkan tingkat atau kadar TSH pasien rendah yaitu sebanyak 0,02 MIU per liter dengan kadar T4 yang tinggi sebanyak 4 Ng per dl. Selanjutnya, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kadar distribusi yodium. Tapi dari riwayat dan data laboratorium tersebut, 1W didiagnosis hipertiroid atau Graves' disease. Penyakit Graves memerlukan salah satu dari 3 pilihan pengobatan, antara lain antitiroid atau metimazole, tapazole atau propil tiouracil, radioaktif iodin pada kelenjar tiroid atau tiroidektomi bedah. Next. Selanjutnya, tepat pemilihan obat PPOK. Obat golongan lama yang disarankan yaitu aklidinium bromid 2 kali sehari. Aklidinium bromid dipilih karena aklidinium bromid memiliki aktivitas antimuskarinik tinggi dan profil keamanan yang baik. Telah menunjukkan kemanjuran dan dalam mengendalikan gejala PPOK selama 24 jam sehari. Obat ini memiliki onset yang cepat dibanding dengan obat golongan lama lainnya. Kemudian dapat mengurangi gejala PPOK pada malam hari lebih baik di antara tiotropium bromid dan ipratropium bromid. Selain itu, aklidinium juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, karena durasi aksinya yang pendek, penggunaan obat ini diperlukan 2 kali sehari atau setiap 12 jam. Untuk tepat pemilihan obat hipertiroid, terapi yang disarankan adalah kombinasi kolestiramin, propitiouracil atau PETU, dan propanolol. Menggabungkan kolestiramin dengan obat antitiroid dan propanolol menyebabkan penurunan kadar hormon tiroid yang lebih cepat dibandingkan dengan hanya obat antitiroid dan pengobatan propanolol. Setelah 4 minggu pengobatan, pasien mencapai status hampir eutiroid. Terapi kombinasi ini terbukti menjadi cara yang paling efektif untuk menurunkan hormon tiroid secara cepat. Selanjutnya, tepat penilaian pasien.
Pasien diketahui tidak memiliki kontraindikasi dengan keempat obat yang digunakan, sehingga pasien aman menggunakan aclinidium, propranolol, cholestyramine, propanil, dan propanolol. Next. Selanjutnya, tepat dosis, cara, interval, dan lama penggunaan. Aclidinium bromide memiliki bentuk sediaan berupa dry powder inhaler atau DPI dengan dosis 400 mg. Interval penggunaan 2 kali sehari, 12 jam sekali. Inhaler harus dibuang 45 hari setelah kemasan dibuka. Chlorestiramid memiliki bentuk sediaan berupa powder for suspensi. Dosisnya 4 gram dengan interval penggunaan 2 kali sehari. Digunakan 1 jam sesudah atau 4-6 jam sebelum meminum obat lain. Lama penggunaannya 4 minggu. Sebelum digunakan, bubuk harus dilarutkan ke dalam air sebanyak 60 hingga 180 ml dan diaduk rata. Suspensi tidak boleh dihirup atau disimpan di mulut untuk waktu yang lama. Next. Propiltiourasil memiliki bentuk sediaan tablet dengan dosis 100 mg. Interval penggunaannya 3 kali sehari. Lama penggunaannya selama minggu. Propranolol memiliki bentuk sediaan tablet dengan dosis 1 mg. 2 kali sehari dengan lama penggunaan 4 minggu. Next. Selanjutnya, cara penggunaan dry powder inhaler. Pertama-tama lepas tutup pelindung, kemudian pegang inhaler dengan corong menghadap Anda tetapi tidak di dalam mulut. Selanjutnya, sebelum dimasukkan inhaler ke dalam mulut, tekan tombol hijau sepenuhnya lalu lepas. Periksa apakah jendela kontrol telah berubah dari merah menjadi hijau. Sebelum dimasukkan inhaler ke dalam mulut, hembuskan napas sepenuhnya. Letakkan bibir Anda erat-erat di sekitar corong, kemudian tarik napas dengan cepat dan dalam melalui mulut sampai terdengar suara klik. Tetap bernafas bahkan setelah klik untuk memastikan Anda menerima dosis penuh. Jangan menahan tombol hijau saat sedang menarik napas. Kemudian lepaskan inhaler dari mulut, tahan napas selama nyaman, lalu hembuskan perlahan dari hidung. Kemudian periksa jendela kontrol untuk memastikan telah berubah menjadi merah, yang berarti dosis penuh telah diterima. Jika jendela masih hijau, ulangi langkah inhalasi, kemudian ganti corong. Next. Selanjutnya adalah waspada efek samping. Efek samping pada penggunaan aclinidium bromide antara lain adalah sakit kepala, batuk, diare, infeksi saluran kemih, nasofaringitis, dan sakit gigi. Kemudian efek samping dari penggunaan cholestiramin adalah sembelit dan ketidaknyamanan perut. Namun penelitian yang disebutkan di atas hanya menunjukkan beberapa komplikasi kecil seperti buang air besar berlebihan yang tidak enak. Selanjutnya, efek samping yang sering terjadi pada penggunaan PTU atau propilturasil adalah timbulnya ruam kulit, gatal, icterus tipe kolestatik, lupus like syndrome, dan hipergamma-globulinemia. Selanjutnya, efek samping yang terjadi pada penggunaan propanolol adalah bronkospasme, bradikardia, tangan kaki terasa dingin karena vasokonstriksi otot polos, dan pembuluhan darah perifer. Selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE pada dokter yang merawat. Yang pertama, melakukan konseling kepada pasien untuk melihat perkembangan terapi dan memonitor kemungkinan terjadinya efek samping obat. Selanjutnya, melaporkan adanya peningkatan frekuensi sesak nafas, melaporkan adanya peningkatan atau penurunan kadar T4 bebas, TSH, FeV1, PO2, dan PCO2, melaporkan adanya peningkatan hormon tiroid. Kemudian KIE pada perawat, dilakukan T4 bebas, TSH, TFV1, PO2,
jiwa dan tanda vital pasien. Perlu dilakukan monitoring terhadap rasa sesak nafas, memberi pelatihan kepada pasien terkait penggunaan inhaler yang efektif, dan memberi konseling kepada pasien untuk berhenti merokok. Kemudian KIE kepada pasien dan keluarga pasien. Aclidinium bromide dengan jadwal pemberian yaitu setiap 12 jam dengan jumlah 400 mcg 2 kali sehari dan lama pemberian 45 hari setelah kemasan dibuka. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mencegah bronkospasmae pada orang dewasa dengan bronkitis kronis, emfisema atau bentuk lain dari PPOK. Yang perlu diperhatikan yaitu cara penggunaan inhaler yang efektif. Kemudian propitiurasil yaitu diberikan setiap 8 jam atau 3 kali sehari dengan jumlah 84 tablet pemberian selama 4 minggu atau 28 hari. Propitiurasil digunakan untuk mengatasi hipertiroidisme. Dan hal yang perlu diperhatikan yaitu tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan. Kemudian klorestiramin dengan pemberian yaitu 2 kali sehari, 1 jam sesudah atau 4-6 jam sebelum minum obat lain. Dengan diberikan sebanyak 56 tablet. Lama pemberiannya yaitu 4 minggu atau 28 hari. Manfaat kolestiramin yaitu digunakan sebagai terapi tambahan untuk mempercepat penurunan kadar hormon tiroid. Hal yang perlu diperhatikan adalah kolestiramin tidak boleh diminum kering, suspensi tidak boleh dihirup atau disimpan di mulut untuk waktu yang lama. Kemudian propanolol diberikan setiap 12 jam atau 2 kali sehari dengan jumlah tablet yaitu 56 tablet diberikan selama 4 minggu. Propanolol diberikan dengan kombinasi propiltiurasil dan kolestiramin dapat menurunkan kadar hormon tiroid lebih cepat. Tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan. Kesimpulannya yaitu Tuan W 68 tahun dengan diagnosis PPOK dan Graves' disease dengan pemburukan keluhan batuk produktif dan sesak nafas yang dirasakan sejak sebulan yang lalu. Terkadang saking sesaknya Tuan W jadi sulit tidur dan beraktivitas sehari-hari. Ia sebelumnya sudah menerima terapi menggunakan Symbicort 2 pak 2 kali sehari, Ventolin 2 pak jika perlu untuk PPOK dan PTU 3 kali 100 mg secara perolah, propanolol 2 kali 10 mg secara perolah untuk Graves' disease. Namun gejala masih mengganggu. Selain itu, Tuan W juga memiliki riwayat merokok sejak 20 tahun yang lalu. Berdasarkan kondisi pasien, kami menyarankan pasien diberikan obat aclidinium bromide 400 mcg 2 kali sehari sebagai terapi pengobatan PPOK. Dan terapi untuk mengobati Graves' disease dilakukan dengan pemberian 3 kombinasi obat yaitu klorestiramin 4 gram 2 kali sehari, PTU 3 kali 100 mg dan propanolol 2 kali 10 mg dengan lama penggunaan 4 minggu. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.